Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Chapter 2231. Setelah melihat adegan ini, Yan Guan mencibir. Qiu Pucun telah dilarang oleh teknik uniknya di Holy Land of Bloodland. Bahkan jika dia diselamatkan oleh orang lain, selama pembatasan pada tubuh Qiu Pucun tidak dapat diselesaikan, Qiu Pucun masih sulit untuk melarikan diri, itu hanya masalah waktu. Hah, Fu Qiankun juga merasakan pembatasan di tubuh Qiu Pucun untuk pertama kalinya. Kemarahannya meletus seperti gunung berapi. Qiu Pucun memiliki pembatasan tanah suci garis darah di tubuhnya, dan pembatasan ini digunakan oleh tanah suci garis darah. Membidik generasi yang kejam dan jahat. Dia tidak berharap Yan Guan menggunakannya pada kakak laki-lakinya sekarang, jadi dia tidak merasa sakit hati. Dia marah di dalam hatinya, tetapi dia terus bergerak di tangannya. Dia dengan cepat meremas tangannya, bersenandung. Cahaya darah yang tidak terlihat mengalir, langsung bergabung ke tubuh Qiu Pucun, dan melepaskan batasan di tubuh Qiu Pucun dalam waktu yang sangat singkat. Keluar, siapa yang mulia? Master suci garis keturunan seperti Yan Guan dan Qiu Tongkuang semua memandang Fu Qiankun dengan kaget, dan dalam 2 atau 3 pukulan, mereka membuka kunci teknik pelarangan khusus tempat suci garis keturunan mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak mungkin melakukan ini dalam waktu sesingkat itu. Bukankah kamu masih berencana untuk menaklukkan orang tua itu sebelumnya? Mengapa orang tua itu datang? Tetapi kamu tidak mengenalnya lagi. Fu Qiankun mendengus, seperti petir di langit, meledakkan pikiran semua orang, mengguncang hati semua orang di lapangan, pikiran bergoyang. Kamu, siapa kamu? Mendengar suara familiar ini, wajah Yan Guan berubah drastis. Dia memikirkan seseorang, tubuhnya bergetar hebat, dan hati Qiu Toguang menjadi dingin, dan tangan kanannya sedikit gemetar. Adegan ini secara alami dilihat oleh semua pemain kuat di lapangan. Semua orang terkejut dan entah kenapa, siapa pria berbaju hitam ini? Mengapa Yan Guan dan yang lainnya bersikap seperti ini ketika mereka berbicara? Warga, apakah kamu masih mengakui sebagai guru? Di bawah semua mata, Fu Qiankun mendesak darah di tubuhnya, dan penampilan asli dari binatang darah itu memudar, memperlihatkan wajah yang bersih dan kurus. Pedal. Semua master veteran Tanah Suci Bloodland mengubah kulit mereka dan mundur satu demi satu, mengungkapkan cahaya ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Tuan, bayar, Presiden Fu Qiankun, Ketua Fu, mustahil, Yan Guan dan yang lainnya menjadi pucat, suara mereka bergetar, dan ada ketakutan yang tak ada habisnya. Meskipun mereka sudah berlindung di istana berkabut dan bersiap untuk menaklukkan Fu Qiankun, ketika mereka benar-benar melihat Fu Qiankun dengan mata kepala sendiri, ada ketakutan di hati mereka yang tidak bisa ditekan. Ini Fu Qiankun, Presiden Tanah Suci Darah, orang pertama di daratan, di bawah alun-alun. Beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka seperti Menara Wanbao. Beberapa di antaranya milik generasi yang lebih tua, juga mengenali Fu Qiankun, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada melihat orang-orang yang akan mereka taklukkan di lokasi penaklukan, dan beberapa master top yang lebih muda, meskipun mereka belum pernah melihat Fu Qiankun, telah mendengar tentang perbuatan Fu Qiankun, dan mereka semua penasaran. Fu Qiankun dengan dingin melirik Yan Guan, dan berkata-kata demi kata, Yan Guan, kamu sangat baik, kamu pantas menjadi murid yang baik dari orang tua itu. Bagaimana orang tua itu mengolahmu saat itu? Sekarang kamu telah berlindung di istana berkabut dan berkolusi. Setan, sekarang, Anda masih ingin menjebak saya. Tuan, Anda sangat berani. Nada bicara Fu Qiankun tenang, tapi suaranya seperti palu, membanting jantung Yan Guan dengan keras. Tuan, hormat, tidak, Fu Qiankun, kaulah yang berkolusi dengan ras alien. Yan Guan tidak berani menatap langsung ke mata Fu Qiankun, dan berbisik. Semua orang mengerutkan kening, dan kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda, dan hal-hal tampaknya menjadi menarik. Fu Qiankun, kamu berkolusi dengan iblis lain, dan kamu berani masuk ke ibu kota suci hari ini. Itu tidak bisa dimaafkan. Aku sedang menunggu untuk siap menyerangmu. Aku tidak berharap kamu melemparkan dirimu ke dalam perangkap, dan menyerah dengan patuh.
Masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, jalan buntu. Qiu Tongguang bereaksi lebih cepat daripada Yan Guan, matanya tenggelam, hatinya menjadi tenang dengan cepat, dan dia berteriak dengan tajam. Ledakan, niat membunuh yang mengerikan merasuki tubuh Qiu Tongguang, seperti gunung, di bawah tekanan agung dan agung. Fu Qiankun dengan dingin melirik Qiu Tongguang, dan berkata dengan dingin, Qiu Tongguang, kamu sangat berani dan berani. Kamulah yang menjebak lelaki tua itu. Sangat bagus. Karena lelaki tua itu berani datang ke sini hari ini, dia secara alami siap untuk membersihkan pintu. Semua orang di tanah suci darah. Dengarkan. Jika Anda mengubah kejahatan dan kembali ke kanan, orang tua itu tidak keberatan memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Tetapi jika Anda tidak menyadarinya, jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Alun-alun telah jatuh ke dalam stagnasi jangka pendek. Jika itu benar-benar mendominasi, Qiankun ini, dengan kekuatan satu orang, bahkan telah menyebut tanah suci garis keturunan begitu banyak tuan, dan dia harus menantang semua ahli tanah suci garis keturunan untuk gagal. Hahaha, Fu Qiankun, kamu memiliki nada yang besar. Saat itu, lelaki tua itu tidak puas dengan kolusimu dengan iblis asing. Di ibu kota suci, kamu memamerkan seni bela diri kamu, membiarkan semua orang tertindas di bawah kekuatan bermoralmu. Hari ini kamu mencari kematian, lelaki tua itu ingin melihat. Lebih dari 200 tahun telah berlalu, apakah kamu seorang pengkhianat yang telah berkolusi dengan ras iblis alien seagresif nada bicaramu? Saat Qiu Tongguang berbicara, dia sudah melompat keluar, dan bergegas menuju Fu Qiankun tanpa ragu-ragu. Ledakan, saat dia terbang, dia mengangkat tangannya sedikit dan tiba-tiba sebuah lonceng heksagonal telah tergantung di atas kepalanya. Dan pada saat yang sama, sebuah gada naga hitam prajurit kekaisaran tingkat atas muncul di tangannya, dan itu jatuh dengan keras ke Fu Qiankun. Tidak ada keraguan, dia mencibir di dalam hatinya. Dari informasi istana berkabut, dia sudah mengetahui tentang situasi Fu Qiankun. Dia telah disiksa terus-menerus di istana berkabut selama 2 abad terakhir. Dia telah terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Terlepas dari aura pembunuh Fu Qiankun saat ini, tetapi dia hanyalah rak, dan kekuatannya yang sebenarnya bahkan tidak sebagus dirinya sendiri. Jika dia bisa membunuh mantan kepala tanah suci garis keturunan, Fu Qiankun di bawah pandangan penuh semua orang, maka dia akan berada di tanah suci garis keturunan di masa depan. Statusnya tidak akan tertandingi, terlepas dari bagaimana dia dan Yan Guan rukun. Itu karena Yan Guan adalah presiden yang ditunjuk dari istana berkabut, hanya karena Yan Guan lebih muda darinya dan merupakan murid besar Fu Qiankun. Qiu Tongguang memiliki beberapa ketidakpuasan di hatinya. Mengapa posisi presiden istana kesalahan kepresidenan harus diberikan kepada Yan Guan, bukan dia? Selama dia bisa membunuh Fu Qiankun dalam pandangan penuh, mungkin itu akan membuat istana berkabut berubah pikiran dan melihatnya. Nilai dari memikirkan hal ini, Qiu Tonggiang meledak menjadi pelangi cahaya yang tak berujung. Dengan panik mendesak darah di tubuhnya. Mengaum, banyak hantu neon berwarna-warni muncul di kehampaan, langsung diberkati pada tongkat naga hitam di tangannya, dan kekuatan mereka meledak beberapa kali dalam sekejap. Ledakan. Dengan satu pukulan, dia jatuh ke dalam kehampaan dan meledak secara langsung, berubah menjadi aliran partikel yang padat. Tampaknya dia akan melukai Qiankun dengan satu pukulan, atau bahkan membunuhnya. Chapter 2232. Qiu Tongguang, jika kamu mencari kematian, maka sesuai keinginanmu. Seluruh tubuh Fu Qiankun mengeluarkan napas sedingin es, dan niat membunuh itu menyebar saat Qiu Tongguang memulai tangannya. Qiu Tongguang ini gemetar ketika dia berkuasa. Dia bahkan tidak berani bernapas di depannya. Tanpa diduga, dia tidak melihatnya selama lebih dari 200 tahun. Orang ini berani melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar pria yang berani. Begitu pikiran Fu Qiankun berubah, dia sudah ingin memahami bahwa pembangkit tenaga listrik lain di Tanah Suci Darah mungkin perlahan-lahan terkorosi oleh istana berkabut pada tahun-tahun ini. Tetapi Qiu Tongguang jelas merupakan salah satu orang kuat pertama yang bergabung dengan Misty. Istana, dia ditangkap oleh istana berkabut, dan Qiu Tongguang pasti punya andil. Pada saat ini, niat membunuh tanpa akhir menyapu tubuh Fu Qiankun seperti Wang Yang.
Ledakan, niat membunuh yang mengerikan meresap, dan semua yang kuat di tempat kejadian sangat merasakan niat membunuh tanpa akhir yang berasal dari Fuqian Kun. Beberapa Master Wudi biasa bahkan menggigil tanpa sadar. Sungguh niat membunuh yang kuat. Para pemimpin dari banyak pasukan top seperti Wan Baolou dan banyak kaisar monster-monster darah yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dengan mata yang bermartabat, begitu orang pertama di daratan, benar-benar layak. Hanya karena ini, mereka semua kagum, menginspirasi, dan mereka ditutupi dengan rambut dingin. Dilihat dari niat membunuh, Fuqian Kun ini pantas mendapatkan gelar orang pertama di daratan. Orang-orang di sekitarnya merasakan niat membunuh yang mengerikan, dan Qiu Tongkuang, yang menghadapi Qian Kun, secara alami merasa lebih berempati. Niat membunuh menyebabkan esensi sejati di tubuhnya bergoyang. Ada apa? Bukankah Fuqian Kun terluka parah? Bagaimana momentumnya bisa begitu sengit? Qiu Tongguang diam-diam ketakutan. Tapi dia tidak panik sama sekali. Metode Istana Berkabut. Dia tahu lebih baik bahwa Fuqian Kun dibawa ke Istana Berkabut selama lebih dari 200 tahun dan menderita siksaan. Berapa banyak yang bisa dia pulihkan bahkan jika dia memulihkan beberapa kultivasi. Selama lebih dari 200 tahun, dia telah berlatih keras setiap hari, dan sekarang kultivasinya telah memasuki ranah kaisar bela diri tertinggi. Bahkan di masa kejayaan Fuqian Kun, dia berani berjuang keras, belum lagi situasi cedera serius saat ini. Qiu Tongguang penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka niat membunuh dan niat membunuh Fuqian Kun begitu kuat, membuatnya mendekat seperti binatang prasejarah, tanpa sadar melakukan perang dingin, tanpa diduga jejak ketakutan muncul di hatinya. Tepat ketika dia mengangkat pikirannya dan ingin berurusan dengan Qian Kun dan meluncurkan pukulan keras, dia melihat Fuqian Kun yang berada di sisi yang berlawanan memukul dengan pukulan. Tinju ini meledak seperti lautan yang gelap, dan niat membunuh yang luar biasa menjadi lebih kuat, mengalir deras. Mati, berani menantang dirinya sendiri, sebagai penatua tertinggi tanah suci darah, tetapi berkolusi dengan iblis alien, berlindung di Istana Berkabut, dan membunuh dirinya sendiri. Pada saat ini, Fuqian Kun tidak memiliki pikiran, hanya niat membunuh tanpa akhir. Niat membunuh tanpa akhir itu, biarkan dia tembakan adalah untuk menampilkan kekuatan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Pukulan ke langit, menyapu tak terkalahkan. Sebagai orang pertama di daratan, Fuqian Kun memiliki rahasia dan trik yang tak terhitung jumlahnya untuk perbaikan rantai. Tetapi pada saat ini, dia tidak menggunakan rahasia apapun, hanya pukulan paling sederhana dan paling gila. Dan pukulan ini mengandung kemarahan dan niat membunuh bahwa dia telah disiksa selama lebih dari 200 tahun. Tidak ada pertahanan, tidak ada reservasi, dan pukulan penuh diledakkan. Pukulan ini memadatkan semua amarahnya. Qiu Tongguang melihat bahwa Fuqian Kun meledakkannya hanya dengan pukulan, dan dia bahkan tidak menggunakan tentara kekaisaran. Namun, menghadapi pukulan ini, pada saat ini ada ketakutan yang kuat di hatinya. Kultivasi seperti apa yang bisa meledak, melempar pukulan yang begitu menakutkan. Dia secara tidak sadar ingin mendesak tongkat naga hitam di tangannya, tetapi dia menemukan bahwa esensi sejatinya melambat dalam sekejap pada saat ini, dan dia bahkan tidak bisa memadatkannya untuk pertama kalinya. Latihan tinju macam apa ini? Hati Qiu Tongguang bergetar liar. Dengan panik mendesak pertahanannya untuk membentuk perisai pertahanan, dan pada saat yang sama sosoknya buru-buru mundur. Dia menemukan bahwa keberaniannya telah ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia bermain melawan Fuqian Kun, basis kultivasinya hanya bisa mencapai 60% hingga 70%. Dia harus menyesuaikan mentalitasnya. Namun, pukulan Fuqian Kun terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu luar biasa. Ada kecenderungan untuk maju dan tidak pernah melihat ke belakang. Tampaknya pukulan ini tidak akan membunuhnya, dan lawannya tidak akan berhenti bahkan jika dia pergi ke surga dan bumi. Dia hanya datang untuk mendesak bel heksagonal di atas kepalanya, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyelimutinya, dan dia merasa lega. Dan sebelum napas di mulutnya bisa dilepaskan, dia mendengar bunyi gedebuk. Pukulan Fuqian Kun telah mengenai topeng hitam yang dibentuk oleh lonceng heksagonal. Hanya dalam sekejap, Qiu Tongguang mendengar suara yang membuatnya klik ketakutan. Di bawah pukulan ini,
Perisai pertahanan hitam yang dibentuk oleh lonceng heksagonalnya langsung meledak dengan retakan. Dan retakan itu menyebar dengan cepat. Dan bahkan napas tidak bisa ditahan. Itu meledak dengan keras dan berubah menjadi ketiadaan. Mustahil. Qiu Tongguang meraung liar dari lubuk hatinya. Dia menyaksikan dengan ngeri ketika topeng hitam di depannya hancur. Dan kejutan yang tak tertandingi menyapu dirinya. Pada saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mendesak Yuan sejati. Ketika dia tiba, dia hanya bisa melihat tinju yang menakutkan itu, dan tiba-tiba jatuh ke tubuhnya. Tidak, Qiu Tongguang meneriakkan, tidak, dengan putus asa, dan dia merasa tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian dia mendengar ledakan keras. Itu adalah armor pertahanannya yang meledak. Dapat meledakkan pertahanan lonceng heksagonalnya dengan satu pukulan, dan menghancurkan armornya, dan akhirnya memenggal kepalanya. Kabut darah menyembur keluar, dan sebuah lubang besar muncul di dada Qiu Tongguang. Setelah tongkat naga hitam di tangannya dikorbankan, dia bahkan tidak bisa bergerak, dan dia dipukul oleh Fu Qiankun. Ketika Qiu Tongguang melakukan tembakan sebelumnya, untuk menunjukkan kekuatannya, dia dengan sengaja mengatakan kepada semua orang untuk tidak menggunakan transmisi suaranya. Tetapi ketika dia tidak bisa menahannya, semua orang ingin membantu tetapi sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Qiu Tongguang terbunuh seketika. Alun-alun menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Satu pukulan membunuh Master Kaisar bela diri puncak, dan dia juga penatua tertinggi Tanah Suci Garis Darah. Dan Yan Guan bersaing dengan Yan Guan untuk posisi penguasa tertinggi Tanah Suci Garis Darah selama 200 tahun. Bagaimana mungkin adegan ini tidak menakutkan? Pada saat ini, mayat Qiu Tongguang, yang dadanya berlubang besar, tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Itu terkoyak oleh tinju yang belum sepenuhnya hilang, dan bentuknya tragis. Semua orang yang hadir tanpa sadar menghirup udara, dan menatap Fu Qiankun dengan takjub. Apakah ini orang pertama di daratan? Itu terlalu menakutkan. Mereka juga merupakan penguasa tertinggi dari pasukan utama, tetapi kapan mereka melihat Wudi yang begitu kuat? Satu pukulan untuk membunuh Kaisar bela diri puncak. Pukulan ini masih menghancurkan harta pertahanan Qiu Tongguang terlebih dahulu, lalu merobek perisai pertahanan, dan akhirnya membunuhnya. Mendominasi, itu terlalu mendominasi. Chapter 2233. Qiu Tongguang, jika kamu bisa mati di tangan orang tua itu, kamu juga dianggap mati dengan baik. Fu Qiankun dengan dingin menatap Qiu Tongguang yang telah hancur berkeping-keping. Dia berdiri diam di kehampaan seperti dewa dengan mata acuh tak acuh. Kemudian, dia menatap Yan Guan dan yang lainnya. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan keluar dari hati Yan Guan, dan mundur 2 langkah lagi. Bagaimana ini mungkin? Dia bergumam. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kekuatan Qiu Tongguang dan tidak ada bedanya dengan dia, tapi itu adalah master yang terbunuh dalam sekejap, dampaknya terlalu kuat. Yan Guan, sebagai seorang guru, saya tidak mengerti, mengapa Anda berlindung di istana berkabut. Bukankah menjadi guru cukup baik bagi Anda? Fu Qiankun memandang Yan Guan dengan dingin, dan dia dapat melihat bahwa Yan Guan dan kelompoknya tidak dibawa pergi oleh alien, jika tidak mereka akan diekspos, tetapi justru karena mereka tidak dibawa pergi oleh alien. Itu membuat Fu Qiankun semakin bingung, mengapa mereka melakukan ini. Jejak ketakutan muncul di hati Yan Guan, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Fu Qiankun, orang yang berkolusi dengan istana berkabut jelas adalah kamu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu begitu berani dan berani menerobos masuk ibu kota suci sendirian. Saya benar-benar berpikir saya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Hah, pembentukan, Yan Guan meraung, dan deretan lampu yang mengerikan muncul di alun-alun. Lampu-lampu ini terjalin dengan cepat, menutupi semua orang di alun-alun. Seorang pria kuat yang terkenal berjalan keluar dari belakang Yan Guan dan mengepung Fu Qiankun. Meskipun Fu Qiankun membunuh Qiu Tongguang dengan pukulan, orang-orang ini masih berdiri. Meskipun ada ketakutan di mata mereka, niat membunuh mereka masih mendidih. Fu Qiankun melirik orang-orang ini dengan dingin. Di antara master garis keturunan ini, dia hanya tahu beberapa, dan dia tidak tahu sebagian besar dari mereka.
Itu jelas pembangkit tenaga listrik teratas yang muncul dari tanah suci garis keturunan di tahun-tahun ini. Adapun orang-orang yang dia kenal, dia tidak tahu kemana dia pergi. Tidak banyak yang berada di tempat kejadian. Karena kamu semua adalah murid tanah suci darah, lelaki tua itu memberimu kesempatan terakhir untuk memperbaiki kejahatan dan kembali ke kanan. Masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Fu Qianqun berkata dengan dingin. Orang-orang ini adalah tulang punggung tanah suci garis darah. Jika mereka semua terbunuh, itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Bloodland Holy Land. Fu Qianqun tidak ingin bertarung di sini. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong, Fu Qianqun? Kamu berkolusi dengan ras alien, dan tidak ada jalan keluar hari ini. Semuanya, bawalah bersamaku. Dengan keras berteriak. Dan pada saat yang sama, dia berkata kepada penguasa pasukan utama di lapangan, semuanya, tolong ambil gambar bersama untuk menangkap pengkhianat manusia ini. Adegan dengan cepat menjadi gelisah. Biarkan mereka berurusan dengan alam semesta, lelucon apa? Sebelum kematian Qiu Tonggyang, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa hanya ada sedikit master di lapangan yang lebih kuat dari Qiu Tongguang di antara pasukan utama. Bahkan Qiu Tongguang dipenggal, mereka pergi untuk mencari kematian. Tetapi beberapa orang berdiri untuk pertama kalinya dan berkata dengan dingin, Fu Qianqun, kamu telah berkolusi dengan iblis alien, dan kamu berani membunuh penatua Qiu Tongguang, tanah suci darah. Aku menunggumu hari ini, kamu tidak ingin merajalela. Suara orang ini keras, itu adalah Wu Xiangwudi dari Kekaisaran Suanyuan, dengan marah, dan matanya suram. Fu Qianqun bahkan tidak melihat Kaisar Wuxiang. Dia hanya berkata dengan dingin, semuanya, sekarang ini urusan keluargaku di tanah suci darah. Orang tua itu membersihkan para pengkhianat di ibu kota suci. Jika kamu tidak ikut campur, kamu akan tetap menjadi teman tanah suciku. Darah, aku adalah musuh tanah suci darah, jadi jangan salahkan orang tua itu karena berbalik dan menjadi kejam dan kejam. Ketika Fu Qianqun mengatakan ini, orang-orang yang sedikit ingin bergerak semuanya bingung. Segera semua orang menjadi tenang. Mereka semua hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah untuk terus menonton dan menunggu hasilnya segera muncul, dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, berurusan dengan sampah ini. Yan Guan melirik orang-orang di bawah alun-alun, merasa cemberut. Orang-orang ini benar-benar di dinding, dan hampir tidak ada yang mau mengambil tindakan. Kaisar Wu Xiangwu sendiri tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Tidak apa-apa. Setelah Yan Guan memikirkan tata letak istana berkabut, dia merasa lega. Tidak peduli apa jenis kultivasi Fu Qianqun, karena dia berani datang ke ibu kota suci, hanya ada jalan buntu. Membunuh. Dengan teriakan dingin, Yan Guan membawa sekelompok tuan dari tanah suci untuk membunuh Fu Qianqun. Tanda seru, lampu pelangi bermekaran, dan lampu garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan cahaya di alun-alun dengan cepat membentuk sangkar yang mengerikan. Mencibir-mencibir, semburan darah meledak, seperti semburan padat, itu akan dibayar seketika alam semesta sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Sisi ini dikosongkan, dan tiba-tiba menjadi gelap, seolah terperangkap di dunia yang aneh. Hah, ini formasi yang aneh. Tidak heran itu sangat ketat. Mata Fu Qianqun dingin, dia merasa seperti berada dalam kehampaan magis. Kekuatan darah tak kasat mata terus mengalir ke tubuhnya, menahan perilakunya sedikit dan, di tubuhnya, Zheng Yuan juga ditekan. Di bawah cahaya lain ini, bahkan Kaisar bela diri batas puncak pasti akan sangat ditekan, dan tingkat kultivasinya akan sangat berkurang. Fu Qianqun, formasi ini setelah kamu pergi tahun itu, aku menunggu dengan susah payah untuk mengaturnya. Dalam formasi kosong ini, tidak peduli seberapa kuat kamu, tingkat kultivasimu akan dibatasi, tergantung seberapa sombong kamu. Yan Guan berteriak dingin, meremas taktik tangan dengan kedua tangan. Dan tiba-tiba kekuatan mengerikan bangkit darinya. Bukan hanya dia, tetapi master garis keturunan lainnya juga bangkit dengan lampu darah yang menyilaukan. Master garis keturunan ini semuanya adalah kaisar bela diri teratas dan kekuatan garis keturunan yang menakutkan berkumpul bersama. Segera membentuk serangan garis keturunan yang menakutkan, mengarah ke Fu Qianqun yang terikat oleh formasi.
Hah, serangga kecil. Fu Qiankun mencibir. Formasi kekosongan ini memang kuat, bahkan jika leluhur keluarga panjang terjebak di dalamnya. Dia akan malu dan bahkan jatuh. Tetapi siapa dia? Dia telah melampaui alam Kaisar Wu, dan menyentuh jejak ambang alam suci. Void Realm Array dapat menjebak Master Kaisar bela diri batas puncak, tetapi tidak dapat menjebak Master Ranah Semi Suci. Untuk orang tua, Fu Qiankun menghela nafas dingin. Kekuatan alam semi-sakral yang belum sepenuhnya digunakan sebelumnya, itu pecah sepenuhnya pada saat ini. Ledakan, cuaca mengejutkan yang menakutkan berabad-abad naik ke langit, dan Void Array tiba-tiba bergetar, dan Fu Qiankun memegang tongkat naga hitam Qiu Tongkuang. Dengan mudah melenyapkan tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Qiu Tongkuang, dan dia menamparnya dengan satu pukulan. Ledakan, gada besar yang meledak dari auman naga hitam dan cahaya garis keturunan menakutkan yang dilepaskan oleh Yan Guan dan yang lainnya langsung bertabrakan, membangkitkan cahaya tanpa akhir. Klik, semua orang mendengar suara pecahnya Void Realm Array. Dan kekuatan alam suci Fu Qiankun menyapunya, dan itu menutupi hati semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar Iblis King Wu, Fox Ji, dan Kaisar Iblis batas puncak lainnya hanya merasa bahwa hati mereka tenggelam, dan ada rasa takut di hati mereka, dan mereka memandang Fu Qiankun dengan takjub. Chapter 2234. Apa kekuatan ini? Ini sangat menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah Yan Guan dan yang lainnya. Mereka bergabung dengan Kaisar bela diri yang hebat di atas ditambah dengan bantuan Void World Array. Menurutnya, tidak peduli berapapun tingkat kultivasi yang dibayar Qiankun, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Tapi sekarang bertabrakan dengan gada naga hitam yang diledakkan Fu Qiankun, dan itu benar-benar merobek formasi kekosongan dalam sekejap, dan kekuatan yang mengerikan menyerang, dan kekuatan serangan balik membuat esensi sejatinya menggulung. Tidak ada cara untuk menahan esensi sejatinya agar tidak berguling, dan dia mendengus dan bergegas kembali. Ingin pergi. Fu Qiankun mencibir, dan ketika dia mengangkat tangannya, bayangan itu jatuh. Bersenandung, retakan spasial besar muncul di kehampaan, menyebar dengan cepat ke arah Yan Guan. Sebuah rune tiba-tiba muncul di tangan Yan Guan. Begitu rune ini keluar, aura mengerikan muncul di kehampaan, dengan kekuatan alam suci meresap, dan tiba-tiba memblokir serangan Fu Qiankun, dan kekuatan ini bergegas langsung ke tubuh Fu Qiankun. Teknik budidaya jiwa darah. Fu Qiankun mendengus dingin, darah memenuhi tubuhnya, berkumpul di tangannya, dan gada naga hitam segera berkedip dengan darah dan cahaya hitam, mengubahnya menjadi pusaran air, dan langsung menghancurkan kekuatan rune. Ledakan, rune ini kuno, dan saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Itu hanya meninggalkan sedikit kekuatan suci, dan segera meledak, tetapi juga mencegah tembakan Fu Qiankun. Sementara Yan Guan memuntahkan darah dan terbang keluar dengan malu, akhirnya menstabilkan sosoknya. Rune suci. Fu Qiankun mengerutkan kening dan berkata, lalu dengan dingin berkata, apakah ini kartu holemu? Rune suci. Apakah itu rune suci barusan? Banyak orang di alun-alun terkejut mendengarkan kata-kata Fu Qiankun. Yan Guan sebenarnya menampilkan rune suci sebelumnya. Tidak heran ketika rune keluar, mereka semua memiliki ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati mereka. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Fu Qiankun benar-benar memblokir serangan dari rune suci. Apakah Fu Qiankun sudah melangkah ke alam suci? Mendesis. Suara menghirup AC tiba-tiba naik dan turun. Pembangkit tenaga listrik Sein Realm, ini adalah mitos di benua Tianwu. Itu belum tercapai selama puluhan ribu tahun, bukan hanya manusia. Tetapi hal yang sama berlaku untuk klan binatang darah. Tetapi sekarang Fu Qiankun telah menembus Sein Realm. Berita ini benar-benar luar biasa. Kamu menyentuh ambang alam suci. Yan Guan menatap Fu Qiankun dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar, marah, enggan dan takut di matanya. Selama bertahun-tahun, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan keras untuk melampaui guru. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih bukan lawan dari guru. Tuannya sama seperti sebelumnya, seperti gunung, berdiri kokoh di depannya, membuatnya merasa putus asa tanpa akhir.
Sepertinya kamu tahu banyak. Bukankah Sangguan Sier memberitahumu bahwa lelaki tua itu menyentuh ambang alam suci? Yah, bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa luka lelaki tua itu telah pulih. Sangguan Sier memenjarakannya 200 selama bertahun-tahun. Akun ini akan dihitung dengan Misty Palace cepat atau lambat. Fu Qiankun berkata dengan suara dingin, melangkah maju, mengangkat tangannya langsung ke arah Yan Guan untuk mengambil foto. Ledakan, jejak telapak tangan yang mengerikan dan misteri, bergemuruh di atasnya, dan langsung menutupinya. Fu Qiankun tidak secara langsung membunuh Yan Guan, tetapi ingin menangkapnya. Dia tidak ingin Yan Guan mati dengan mudah. Dia ingin mencari pihak lain untuk mencari tahu. Mengapa Yan Guan mengkhianatinya? Leluhur, selamatkan aku. Yan Guan berjuang keras, dan tiba-tiba meraung pada saat krisis, membuat semua orang terpana. Patriark, siapa itu? Hah? Malu, muridku dari keluarga Yan yang bermartabat. Ada sampah sepertimu. Apa gunanya? Di tengah keraguan semua orang, ke arah aula utama Sanctuary Bloodland Holy Land, tiba-tiba aura menakutkan muncul, dan darah mengerikan meledak, seperti kilat, langsung meledak ke telapak tangan Fu Qiankun. Apa? Cahaya berdarah ini bergegas ke depan, dan Fu Qiankun merasa bahwa aura yang kuat melonjak, dan terkejut. Cahaya berdarah ini sebenarnya mengancam kekuatannya. Rusak. Fu Qiankun tidak bisa menjaga Yan Guan saat ini. Matanya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengeluarkan minuman dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba berbalik. Ledakan. Tangan besar yang kacau itu bertabrakan dengan darah dan cahaya, dan raungan yang mencengangkan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, kekosongan meledak, dan celah besar muncul. Fu Qiankun mendengus dingin. Di bawah kekuatan ini, dia benar-benar mundur selangkah. Yan Guan lebih malu, dan di bawah ledakan yang mengerikan, dia terbang sekaligus meneteskan darah dan bekas luka. Ini masih cahaya darah yang melindunginya pada saat krisis, jika tidak, ledakan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan dia cedera serius atau bahkan jatuh. Hah, pembangkit tenaga listrik semi-holy realm. Qin Chen, yang duduk santai di belakang Kaisar Iblis King Wu, tiba-tiba berdiri. Matanya bersinar terang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Kekuatan ini sangat kuat, itu pasti telah melampaui puncak alam Kaisar bela diri dan menyentuh ambang alam suci. Kapan akan ada begitu banyak master semi-sakral di benua Tianwu? Fu Qiankun, ketua tanah suci garis darah, memang pantas. Sebuah suara dingin terdengar, dan Fu Qiankun dengan sungguh-sungguh melihat ke aula utama dari tanah suci garis keturunan. Di sana kekosongan melintas dan sesosok melangkah keluar, langsung muncul di alun-alun, dan dengan lembut jatuh di depan Yan Guan. Ini adalah lelaki tua dengan mata elang, bekas luka di wajahnya, sangat mengerikan dan jahat, dan tangannya kurus, seperti cakar elang. Tetapi ada bekas darah yang tertinggal di tubuh. Ini adalah kekuatan darah yang telah dinaikkan secara ekstrim. Fenomena unik, leluhur. Yan Guan menatap pengunjung dengan penuh semangat. Hah, sia-sia. Pria tua itu mendengus, menatapnya dengan tidak puas, lalu menatap Fu Qiankun, dan berkata dengan dingin, tempat suci garis keturunan tampaknya tidak jatuh. Mantan presiden sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik semi-suci, yang benar-benar membuat orang tua itu tidak terduga. Siapa yang mulia? Fu Qiankun menyipitkan matanya, dan kebalikannya jelas merupakan pembangkit tenaga listrik semi-suci. Tentu saja dia tidak takut akan hal itu. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa tubuh lawan melonjak dengan kekuatan garis keturunan yang sangat kaya. Kekuatan garis keturunan ini sangat penting bagi seniman bela diri biasa. Tidak mungkin untuk memiliki, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, pihak lain juga merupakan master garis keturunan dan master garis keturunan tingkat atas. Di dunia, Fu Qiankun, master garis keturunan yang benar-benar kuat, hampir pernah mendengarnya, kecuali jika itu adalah master garis keturunan muda. Tetapi orang tua ini, yang disebut leluhur oleh Yan Guan, jelas berasal dari generasi tua yang sama dari orang-orang kuat seperti dia. Bahkan lebih besar darinya, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ada master garis keturunan veteran yang tidak dia kenal di dunia. Bagaimana ini mungkin? Terlepas dari apakah lawannya adalah musuh atau teman, sebagai orang nomor satu di daratan dan presiden tanah suci darah,
Tidak mungkin baginya untuk tidak mengenal tuan dari tuan garis keturunan di dunia. Karena seorang master sejati tidak akan pernah bisa diketahui. Nama lelaki tua itu adalah Yan. Pria tua itu menatap Fu Qiankun dan berkata dengan acuh tak acuh. Yan, Fu Qiankun mengerutkan kening. Di daratan, sepertinya tidak ada keluarga kuat yang bermarga Yan, apalagi keluarga master garis keturunan. Orang tua itu menunjukkan ekspresi marah. Matanya tiba-tiba menjadi keras kepala. Benarkah? Hahaha, sedih, sedih. Leluhur, sekarang tempat suci darah ini. Anda bahkan tidak tahu nama Anda. Anda hidup di surga, apakah kamu masih menonton? Mata lelaki tua itu jatuh tajam, dan dia berteriak, orang tua itu adalah keturunan Yan Xiwen. Tanda hubung 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 tanda hubung. Semua orang menunjukkan keraguan di wajah mereka. Siapa Yan Xiwen? Namun, kulit beberapa kekuatan top dan mereka yang sangat dekat dengan tanah suci garis darah berubah tiba-tiba. Tatapan Fu Qiankun menyipit dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah keturunan Yan Xiwen. Yan Xiwen ini bukan orang lain, itu adalah wakil presiden Tanah Suci Garis Darah yang mengkhianati Tanah Suci Garis Darah dan memasuki jurang kegelapan, dan bahkan memicu Tanah Suci Garis Darah. Pertempuran dengan Dark Abyss juga mengekspos kekuatan Dark Abyss ke banyak martial domains. Di depan pasukan, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, Yan Xiwen ini sebenarnya adalah wakil presiden Tanah Suci Garis Darah, dan wakil presiden pertama. Dia lebih unggul dalam kekuatan dan memiliki popularitas yang kuat di Tanah Suci Bloodland. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi presiden Tanah Suci Garis Darah. Ketua Ren, ahli waris. Tetapi dalam penyelidikan Tanah Suci Garis Darah, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini sebenarnya mempelajari teknik garis keturunan jahat secara diam-diam. Untuk mempelajari garis keturunan, orang ini diam-diam membantai banyak master garis keturunan dan pembangkit tenaga darah binatang buas, dan mencoba menyambungkan garis keturunan yang berbeda menjadi orang yang sama. Ini adalah hal yang tabu mutlak di antara para master garis keturunan. Garis keturunan seorang pejuang awalnya lahir. Peran master garis keturunan adalah untuk memperkuat kekuatan garis keturunan di tubuh prajurit dan membuat garis keturunan lebih kuat. Namun, apa yang dipelajari Yan Xiwen adalah untuk meningkatkan garis keturunan dengan menjarah garis keturunan orang lain. Dari Li, begitu hal seperti itu terungkap, secara alami menimbulkan sensasi di Tanah Suci Darah pada waktu itu. Setelah penelitian semacam itu berhasil, benua Tianwu pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, semua orang ingin meningkatkan kultivasi mereka dengan menjarah darah orang lain. Berapa banyak pembunuhan yang akan ditambahkan ke benua? Ini adalah skandal yang sangat serius. Pada saat itu, layanan jasa Yan Xiwen luar biasa di Tanah Suci Garis Darah Nian, dan dia juga mencurahkan banyak upaya ke Tanah Suci Garis Darah. Pada saat yang sama, dia khawatir bahwa pengungkapan skandal ini akan menyebabkan reputasi garis keturunan Tanah Suci di daratan menjadi sangat rusak, jadi dia memaksanya turun. Yan Xiwen dicabut dari posisi wakil presiden pertama dan ditempatkan di bawah tahanan rumah di ibu kota suci, dan tidak diizinkan meninggalkan ibu kota suci selama setengah langkah. Ini sudah menjadi milik ibu kota suci. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yan Xiwen tidak tahu bagaimana untuk bertobat, dan bahkan ingat bahwa Tanah Suci Garis Keturunan merampas kesempatannya untuk menjadi presiden berikutnya, dan membunuh presiden Tanah Suci Garis Keturunan di waktu itu. Sayangnya, dia gagal. Yan Xiwen yang ditemukan keluar dari Bloodland Holy Land dan masuk ke Dark Abyss. Pada saat itu, Bloodland Holy Land memimpin sejumlah besar master ke Dark Abyss mencoba membawa Yan Xiwen pergi, tetapi ditentang keras oleh Dark Abyss. Pada akhirnya, Bloodland Holy Land menderita kerugian besar dan gagal menembus Dark Abyss beberapa kali. Pada akhirnya, untuk menyebabkan kerugian yang lebih besar, Bloodland Holy Land terpaksa mundur dan mengakui status Dark Abyss. Tentu saja, Dark Abyss berjanji bahwa Yan Xiwen tidak akan meninggalkan Dark Abyss sepanjang hidupnya. Tapi siapa sangka Yan Guan ternyata keturunan Yan Xiwen. Hahaha, lelaki tua itu berpikir bahwa Tanah Suci Darah telah melupakan leluhur, tetapi aku tidak berharap bahwa Presiden Fu Qiankun akan mengingatnya.
Ya, lelaki tua Yan Licheng adalah keturunan Yan Xiwen, dan Yan Guan adalah juga keluarga Yan saya. Jenius darah. Saya mengerti. Fu Qiankun mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa Yan Guan mengkhianatinya. Ternyata orang ini adalah keturunan Yan Xiwen. Jadi, meskipun Yan Xiwen tidak pernah meninggalkan jurang kegelapan, dia keturunan, tetapi menjunjung tinggi keinginannya, berat. Kembali ke Tanah Suci Bloodland. Mungkin, sejak awal, tujuan Yan Guan adalah untuk mendapatkan kembali identitas mantan Presiden Tanah Suci Darah untuk para leluhur. Yan Licheng berkata dengan dingin, karena kamu mengerti, tidak apa-apa. Tanah Suci garis keturunan ini milik keluarga Yanku. Saat itu, kamu adalah orang dari Tanah Suci garis keturunanmu. Mereka menekan leluhurku dan bahkan memaksa leluhurku ke dalam jurang kegelapan. Jurang gelap. Dan sekarang, keluarga Yan saya kembali. Jadi saya harus mendapatkan kembali apa yang menjadi milik keluarga Yan saya. Pada saat ini, ada banyak diskusi di lapangan. Semua orang memandang Yan Licheng dengan tidak percaya. Meskipun pasukan utama yang hadir belum pernah mendengar tentang Yan Xiwen, ada ahli di Tanah Suci garis keturunan yang menilai garis keturunan suci, tanah. Bergabunglah dengan Dark Abyss. Insiden itu menyebabkan banyak masalah di daratan, dan semua orang secara alami mendengarnya. Dan Yan Guan sebenarnya adalah keturunan dari penguasa garis keturunan yang mengkhianati Tanah Suci garis keturunan, dan keturunannya telah mencapai keadaan setengah suci. Berita satu persatu ini mengejutkan semua orang. Para pemberontak. Yan Xiwen, yang melanggar tabu penguasa garis keturunan, adalah pengkhianat di Tanah Suci garis keturunan. Tanah Suci garis keturunan gagal membunuhnya. Itu sudah merupakan bantuan hukum ekstra, tapi aku tidak melakukannya, berharap untuk membesarkan sekelompok serigala bermata putih seperti itu. Bersenandung, stigmatisasi leluhurmu. Jika kamu mencari kematian, hari ini orang tua itu akan ingin melihat apa kemampuan Presiden Fu yang pernah menjadi orang pertama di daratan dan Tanah Suci garis keturunan. Mata Yan Licheng dingin, dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu hitam pekat, dengan gerigi di atasnya, seperti gagang belalang sembah, sangat aneh dan ganas. Pedang itu muncul, dan niat membunuh yang mengerikan segera menyebar, bergegas menuju Fu Qiankun. Niat membunuh yang kuat menyebar, dan semua orang di pengadilan merasakan niat membunuh yang mencekik, dan satu persatu mundur, menunjukkan keterkejutan. Niat membunuh ini terlalu menakutkan. Niat membunuh saja membuat semua orang merasa kedinginan. Rambut mereka berdiri, dan tubuh tampaknya terbelah. Fu Qiankun mendengus dingin, tidak tergerak. Dia juga penguasa alam semi-sakral, dan telah mengalami perjalanan tanah sihir kuno. Bahkan tiruan dari penguasa jurang telah bertarung. Bagaimana dia bisa takut pada kegelapan? Jurang guru semi-suci yang keluar. Tanpa menunggu orang-orang di sekitar berseru, pedang di tangan Yan Licheng telah dikorbankan, dan aura pembunuh yang agung tersapu. Satu demi satu pedang hitam diayunkan, menyapu langit dan bumi ke Fu Qiankun. Lingkungan sudah ditarik, sangat banyak. Orang kuat ada di nafas ini. Di bawah situasi itu, mereka mundur lagi. Bahkan para master ras monster seperti Fox Ji dan King Kong terkejut dengan momentum ini, dan mereka diam-diam terkejut bahwa ada master seperti itu di antara manusia. Aura pedang dan aura pembunuh yang digulung oleh para master ini, selama mereka digulung sedikit, mereka akan berakhir hancur. Bahkan Kaisar Bela Diri Puncak tidak akan memiliki kemungkinan kedua. Saat aura pedang menghantam langit, Fu Qiankun mendengus dingin, dan dia langsung mengaktifkan gada naga hitam di tangannya. Itu juga gada, dan keduanya mengaktifkan jejak kekuatan alam suci, tanpa tangan yang tersisa sedikit pun. Melihat bahwa leluhurnya telah melakukannya, Yan Guan sangat gembira. Dia tahu bahwa begitu leluhurnya bergerak, dia setidaknya bisa menjadi tak terkalahkan. Kemudian dia melihat ketuan Tanah Suci garis keturunan lainnya. Para penguasa Tanah Suci Darah segera mengerti apa yang dimaksud Yan Guan, dan mereka terbang ke arah Qiu Pucun di belakang Yan Guan. Di hadapan Yan Licheng, Fu Qiankun secara alami tidak bisa lagi secara langsung melindungi Qiu Pucun. Saat bertarung di level ini, klon mungkin gagal. Oleh karena itu, Fu Qiankun hanya dapat mengesampingkan Qiu Pucun, tetapi dia menjadi Yan Guan dan yang lainnya. Tujuan
Chapter 2235. Ledakan. Bayangan besar yang dibentuk oleh pedang hitam dan gada naga hitam bertabrakan bersama, membangkitkan energi dan cahaya dan bayangan di langit. Ledakan. Dalam kehampaan, mereka berdua melangkah mundur. Jubah mereka berburu dan berkibar di angin kencang, dan mereka tidak membedakan antara atas dan bawah. Menarik sekali. Biarkan kamu melihat dan melihat teknik rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur yang diusir dari tanah suci dari darahmu. Yan Licheng berteriak dengan marah, dan ada lampu darah di tubuhnya. Lampu darah ini memiliki warna yang berbeda. Mengaum. Tiba-tiba, di atas kepala Yan Licheng, hantu muncul. Hantu ini sebenarnya berbeda, membentuk. Beberapa berbentuk harimau, beberapa berbentuk elang, dan beberapa bahkan pedang atau pisau. Masing-masing memancarkan suasana yang mengerikan. Ternyata darahnya bermacam-macam, dan cahaya garis keturunan ini bergabung bersama, membuat wajah Yan Licheng luar biasa mengerikan. Mengaum, dia meraung, dan ada banyak perubahan di tubuhnya. Tangan kirinya berubah menjadi cakar elang, sedangkan tangan kanannya berubah menjadi cakar harimau. Selain itu, rambut lebat muncul di pipi kirinya, sementara di sisi kanan sisik hitam muncul. Karakteristik ini dari binatang darah yang berbeda semuanya kental padanya. Seluruh orang itu adalah satu orang. Dalam sekejap, itu menjadi manusia dan hantu. Menjahit garis keturunan. Kamu memiliki begitu banyak kekuatan garis keturunan di tubuhmu. Apakah Yan Xiwen berhasil? Fu Qiankun terkejut, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa Yan Licheng memiliki setidaknya 6 garis keturunan di tubuhnya. Dan setiap garis keturunan telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Begitu banyak garis keturunan yang menyatu. Tubuh orang normal telah lama tidak tahan, dan meledak dan mati karena konflik kekuatan garis keturunan. Tapi Yan Licheng ini sebenarnya berhasil. Hahaha, ya, para leluhur berhasil. Ini adalah masa depan master garis keturunan kita. Setiap orang memiliki banyak garis keturunan, dan menggabungkan semua garis keturunan bersama-sama tidak akan memiliki kekurangan. Yan Licheng berkata dengan senyum menyeringai, terlihat seperti manusia, hantu atau hantu, sangat menakutkan. Pada saat ini, dia juga melihat gambar penguasa tanah suci darah bergegas menuju Qiu Puchun, dan dia mencibir di dalam hatinya. Hanya dengan membunuh Fu Qiankun ini dan semua master garis keturunan yang mendukung Fu Qiankun ini, keluarga Yannya dapat dianggap sebagai garis keturunan yang benar dan lengkap. Tanah suci memegang kendali. Yan Licheng melihat penguasa tanah suci darah bergegas menuju Qiu Puchun, dan Fu Qiankun secara alami melihatnya, dan dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang di tanah suci darah mengambil Qiu Puchun sebagai sandera, dan kapan tuan darah ini? Apakah itu sangat hina? Kamu mencari kematian. Fu Qiankun sangat marah sehingga dia harus bertindak pada master garis keturunan itu. Tetapi sebelum dia melakukannya, Yan Licheng bergegas dengan teriakan, dan mencibir, Fu Qiankun, lawanmu adalah aku, dan kamu berani terganggu dari pertempuran melawan ini. Kursi, mati. Semburan darah mengalir dengan cepat, dan lampu darah ini sangat fleksibel, seperti tanaman merambat. Dengan cepat menyelimuti Fu Qiankun. Brengsek, Fu Qiankun tidak bisa mengurus master garis keturunan lainnya, dan terpaksa berurusan dengan Yan Licheng. Tapi Qiu Puchun tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melihat ke tempat Qin Chen, dan berteriak, Kakak Chen, Qiu Puchun akan menyerahkannya padamu. Kakak Chen, semua orang terkejut, menoleh dan melihat. Mereka melihat master binatang darah yang duduk di belakang Kaisar Iblis King Wu, yang memprovokasi Yan Guan 2 kali, dan langsung berdiri. Haha, serahkan saja pada tuan muda ini. Untuk meningkatkan kekuatan, saya akan menjadikan diri saya bukan manusia, hantu atau hantu, dan itu adalah masa depan tuan garis keturunan. Saya pikir malu tuan garis keturunan, kira-kira sama. Qin Chen terkekeh, perlahan berdiri, menghilangkan transformasi iblis dan tiba-tiba menjadi seorang pemuda, tersenyum. Dia hanya ingin menonton pertunjukan di sana, tetapi sekarang sepertinya tidak mungkin lagi. Saudara Chen, apakah itu Chen King, penguasa Sky Thunder City? Semua orang tampak terkejut, tapi melihat Qin Chen tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan, sosoknya berkedip dan dia langsung menuju Qiu Puchun.
Itu benar-benar debu kota Tianlei. Desis, semua orang menarik napas, dan mereka berdua berani masuk ke tanah suci garis darah sendirian, sangat berani. Ada juga beberapa orang yang melihat Qin Chen dan Fu Qiankun sama-sama melangkah keluar dari klan binatang buas, dan mata mereka beralih ke Kaisar Iblis King Wu. Mungkinkah klan binatang darah telah bergandengan tangan dengan kota Tianlei? Jika tidak, mengapa klan binatang darah menginginkan Fu Qiankun dan membawa Chen Qing ke tanah suci garis darah? Kaisar Iblis King Wu tertawa dan berkata, kesalahpahaman, itu hanya kesalahpahaman. Jika kaisar ini mengatakan itu hanya kecelakaan, apakah Anda percaya? Semua orang curiga pada awalnya, dan mereka bahkan lebih terdiam ketika mereka mendengar penjelasan kering dari Kaisar Iblis King Wu. Sial, bukankah tempat ini tanpa perak 300 tael? Qin Chen mengabaikan pikiran orang-orang ini, dan dia muncul di depan para master garis keturunan yang bergegas menuju Qiu Puchun. Presiden Orde Hitam, penguasa kota Sky Thunder City. Yan Guan juga bereaksi pada saat ini, dan tiba-tiba berteriak kaget, ambil anak ini dulu. Sekarang Misty Palace cukup iri dengan Sky Thunder City, dan selama dia memenangkan penguasa kota Sky Thunder City, dia takut dia tidak dapat mengancam dunia dan tidak akan mendapatkan posisi Presiden Tanah Suci, dari darah. Penguasa puncak Kaisar bela diri dari Tanah Suci garis keturunan saling melirik dan langsung mengerti arti Yan Guan, matanya berkedip, dan satu demi satu membunuh Qin Chen. Salah satu master garis keturunan dengan penuh semangat berkontribusi, dan bahkan mengangkat tangannya untuk berubah menjadi raksasa. Telapak tangan Zenyuannya menghantam Qin Chen. Hanya karena kalian ingin mengambil tuan muda ini. Qin Chen tersenyum, matanya dingin, dan pedang kuno Halfway tiba-tiba muncul di tangannya, mengangkatnya tiba-tiba. Engah, cahaya pedang menyala, seolah-olah memasuki ranah siapapun, langsung memotong telapak esensi sejati menjadi dua, dan energi pedang yang mengerikan terus bergerak maju, menghancurkan master garis keturunan dengan parah. Master garis keturunan terkejut, dan membentuk pertahanan esensi sejati di depannya, tapi itu sudah berakhir. Sejak Qin Chen memulai tangannya, tentu saja dia tidak akan berbelas kasih. Pedang ini mengandung esensi sejatinya yang mengerikan. Qi melonjak, dan sekali lagi menghancurkan perisai esensi sejati pria itu. Tidak baik, pria itu hanya punya waktu untuk mundur 10 meter. Bunga di depannya, energi pedang Qin Chen sudah jatuh dari tengah alisnya. Apa? Dalam teriakan, tubuh master garis keturunan dibagi menjadi dua, langsung hancur, meledak menjadi kabut darah, dan menghilang dalam angin. Satu pedang, puncak Wudi meninggal. Apa? Kaisar Wudi yang tersisa dan yang lainnya di pengadilan semuanya tercengang. Fu Qiankun menghancurkan Qiu Tongguang dengan pukulan sebelumnya, yang telah memberi mereka kejutan yang sangat kuat, tetapi sekarang, Qin Chen, yang terlihat sangat muda, terbunuh dengan pedang yang sama. Seorang master top di Tanah Suci Darah. Kapan penguasa teratas Tanah Suci garis darah begitu rapuh dan dapat dengan mudah dipenggal dengan satu gerakan? Chapter 2236. Untuk sementara, semua orang di lapangan menjadi tumpul dan tercengang, dan mereka bahkan tidak bereaksi. Tuan Tanah Suci garis keturunan lain yang bergegas menuju Qin Chen juga berhenti ketakutan. Itu menakutkan. Dia membunuh seorang tetua superior dengan level yang sama dengan mereka dalam satu gerakan. Apakah orang ini juga master semi suci? Secara alami, Qin Chen tidak akan peduli dengan keterkejutan orang-orang ini. Setelah membunuh seorang ahli top dengan satu pedang, sosok Qin Chen bergetar, dan dia sudah bergegas ke ahli garis keturunan yang tersisa. Tidak baik, hati para master garis keturunan ini melonjak, seluruh tubuh mereka tegak, dan wajah mereka gugup. Tetapi setelah saling memandang, ada juga niat membunuh di alis. Membunuh. Beberapa orang memiliki pikiran yang sama, dan mereka semua menembak bersama. Mereka tahu betul bahwa, satu lawan satu, mereka jelas bukan lawan Qin Chen. Tetapi begitu mereka bergabung, mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda Qin Chen bisa menjadi lawan mereka. Qin Chen tampak terlalu muda. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen telah memasuki keadaan semi-suci. Tanda seru. Saya melihat gelombang cahaya darah naik dari orang-orang ini dalam sekejap, dan cahaya darah pada orang-orang ini terus melonjak, membentuk formasi sederhana, formasi melonjak, dan langsung datang ke arah Qin Chen.
Garis darah. Qin Chen mencibir. Ini adalah formasi garis keturunan yang unik untuk master garis keturunan, yang dapat mengintegrasikan kekuatan master garis keturunan satu sama lain, membentuk efek 1+1 lebih besar dari 2. Sangat disayangkan bahwa garis keturunan seperti itu baik untuk berurusan dengan orang biasa, tetapi terlalu naif untuk berurusan dengannya. Qin Chen tidak mengatakan setengah kata omong kosong sama sekali. Domain pedang guntur kosong langsung ditampilkan. Dan saat bernafas, penguasa tanah suci garis keturunan sepenuhnya ditutupi oleh domain Qin Chen, dan pedang guntur kosong Qin Chen setelah Yuxi menyebar. Dia benar-benar melemahkan hubungan garis keturunan antara orang-orang ini hingga setengahnya. Bidang apa ini? Dalam keterkejutan, master garis keturunan ini akan membebaskan diri dari domain pedang guntur kosong Qin Chen. Bum bum bum. Sebelum mereka bisa membebaskan diri dari domain pedang guntur kosong Qin Chen, suara guntur yang tak terhitung jumlahnya sudah terdengar di udara. Semua orang melihat bagian atas kepala mereka secara tidak sadar. Tetapi setelah melihat guntur, awan guntur yang lebat muncul di kehampaan, menuju beberapa orang itu. Penguasa tanah suci Bloodland ditebang. Ditemani oleh guntur, ada aura pedang yang mengerikan, yang berubah menjadi badai. Dan bersama dengan kekuatan guntur, dengan gila-gilaan menyelimuti para master top itu. Setelah hanya beberapa napas, kekuatan besar di bagian bawah alun-alun hanya bisa melihat bahwa para penguasa teratas di tanah suci garis darah telah sepenuhnya diselimuti guntur. Guntur ini sangat menakutkan, dan masing-masing berisi niat membunuh yang menakjubkan, seolah-olah mereka dapat dengan mudah melenyapkan Master Kaisar bela diri puncak. Para penguasa pasukan utama di alun-alun semuanya tercengang. Mereka belum melihat seniman bela diri yang memperbaiki teknik guntur rantai, dan tidak ada seniman bela diri dengan garis keturunan guntur. Sistem guntur adalah yang teratas dari berbagai departemen, meskipun dapat memperbaiki rantai. Tidak banyak pejuang, tetapi kadang-kadang masih ada 2 dari mereka. Tapi kapan mereka melihat guntur gila ini? Selain guntur, ada aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Perpaduan keduanya membentuk badai aura pedang guntur, yang seolah mampu mencekik segalanya. Pada saat ini, penguasa utama kekuatan utama hanya memiliki satu ide di benak mereka, yaitu, jika mereka berada di bidang itu, apa yang akan terjadi pada mereka? Ini hanya bisa dianggap sebagai hipotesis, tetapi penguasa tanah suci garis keturunan di domain pedang guntur yang kosong memberi mereka jawaban. Dalam sekejap mata, 2 master garis keturunan terlemah telah terluka parah, dan master garis keturunan lainnya semua gila mengoperasikan esensi sejati mereka, mencoba melepaskan diri dari domain pedang guntur kosong Qin Chen, dan kemudian mengorbankan milik mereka sendiri, harta pertahanan. Salah satu master garis keturunan melakukan sedikit riset tentang elemen guntur, dan merupakan yang terjauh dari Qin Chen. Di bawah kegilaannya, dia terpaksa melepaskan diri dari domain Qin Chen dan mengorbankan harta pertahanannya sendiri. Tetapi dia baru saja mengorbankan harta yang sebenarnya. Aku merasakan ikatan yang kuat lagi. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Dia ingin membunuh semua tuan mereka di tanah suci. Apakah dia gila? Hijau berdebu ini benar-benar gila. Tapi aura pedang guntur yang luar biasa jatuh, membuatnya tidak berpikir sama sekali, dan bahkan tidak ada ruang untuk berbicara. Dia hanya bisa berharap Yan Licheng bisa mengalahkan Fu Qiankun lebih awal dan datang dan menyelamatkan mereka. Dengan beberapa teriakan tajam, 2 tuan tanah suci dengan basis kultivasi terlemah langsung meledak dan dipenggal oleh Qin Chen. Setelah mengelilingi orang-orang ini di domain pedang guntur yang kosong, Qin Chen terus bergerak, bahkan secara diam-diam mendesak Wan Shenjue untuk membunuh semua orang di sini. Untuk master garis keturunan yang berlindung di Misty Palace dan alien di Menrache, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan atau belas kasihan. Dalam waktu singkat, setengah dari master garis keturunan telah jatuh. Adegan ini telah membuat Yan menonton di samping tertegun, dan Yan Licheng juga melihat tempat ini dengan kaget. Dia meraung dan ingin buru-buru menyelamatkan tuan garis keturunan ini. Tapi Fu Qiankun tidak memberinya kesempatan untuk mendukung sama sekali, dan situasinya tiba-tiba berbalik. Di bawah mata semua orang, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan kepada tuan yang membunuh tanah suci garis keturunan satu persatu.
Ada ketakutan tak berujung di hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun di bawah. Tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Putra ini sangat ganas sehingga terlalu arogan dan sombong untuk membunuh begitu banyak penguasa tanah suci sendirian. Pada saat ini, orang-orang bereaksi, ini adalah tuan yang membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao di Sky Thunder City. Hanya saja Qin Chen terlalu muda untuk mempercayainya, tetapi sekarang Qin Chen telah menunjukkan metode kekerasan. Kejutan itu mengejutkan semua orang, dan dia juga mendapatkan pemahaman baru tentang budidaya hitam kota guntur langit. Ini jelas merupakan kekuatan mengerikan yang kejam dan maha kuasa. Kamu gila, hentikan. Saat ini, di tangan banyak penguasa tanah suci garis keturunan yang terperangkap oleh domain pedang guntur Qin Chen Kong, hanya dua dari mereka yang hampir tidak hidup. Tetapi keduanya pada dasarnya tanpa sosok manusia. Malu, tertutup kok, darah menetes, dan berkata dalam kengerian. Tuan Yan, tolong bantu kami. Salah satu master garis keturunan berkata kepada Yan Guan dengan ngeri. Di depan kematian, dia ketakutan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Dia tidak ingin mati. Tapi sekarang Yan Guan tidak berani naik dan menembak. Saya khawatir ketika dia muncul, kecepatan jatuhnya tidak akan jauh lebih lambat dari yang lain. Monster, kenapa begitu banyak orang mesum tiba-tiba muncul di benua ini? Melihat Yan Guan sangat ketakutan, tetua tanah suci darah putus asa. Tetapi dia tidak mau mati seperti ini dan segera berteriak, Kaisar Besar Suanyuan, selamatkan aku dengan cepat. Jika kamu tidak ingin aku memberitahu kebenaran, bantu aku. Kaisar Suanyuan, semua orang terkejut, dan apa kebenaran yang dia katakan? Di tengah keraguan semua orang, kekosongan di belakang Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan sesosok perkasa bergegas keluar diam-diam, menekan telapak tangan ke jantung belakang Qin Chen, secepat kilat. Ini adalah sosok yang menjulang tinggi, seperti seorang kaisar tinggi, mendominasi selamanya. Orang ini tersembunyi di kehampaan ini, dan banyak orang kuat di lapangan tidak menyadarinya. Chapter 2237. Kaisar Besar Suanyuan. Itu Kaisar Suanyuan Feng Shaoyu. Kenapa dia ada di sini? Setelah melihat wajah sosok yang menjulang tinggi, beberapa kekuatan teratas di lapangan semuanya berseru, mengungkapkan warna yang luar biasa. Orang yang tiba-tiba menembak ternyata adalah Kaisar Suanyuan Feng Shaoyu dari Kekaisaran Suanyuan, pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Selama 300 tahun terakhir, daratan telah bergejolak, dan banyak pembangkit tenaga listrik teratas telah muncul, terutama setelah hilangnya Fuqiankun. Lanskap daratan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika Sang Guanxier adalah orang pertama yang samar-samar di daratan hari ini, maka Feng Shaoyu adalah orang kedua di daratan. Satu mengendalikan istana berkabut dan istana penegakan hukum, dan yang lainnya memiliki kerajaan paling kuat di daratan. Mereka adalah dua master top di daratan. Tapi sekarang Feng Shaoyu tiba-tiba mengambil tindakan, dan dia telah menyembunyikannya sepanjang waktu, membuat hati semua orang menjadi dingin. Feng Shaoyu sangat sabar sehingga dia bisa bersembunyi di sini untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Anak itu berbahaya. Segera, belas kasihan untuk Qin Chen muncul dari hati semua orang. Feng Shaoyu mengambil tindakan. Bisakah anak itu masih hidup? Meskipun Qin Chen telah menunjukkan cara yang sangat menantang langit sebelumnya, bahkan melebihi batas puncak umum Wudi, lawannya adalah Feng Shaoyu, Kaisar Suanyuan yang legendaris. Terlebih lagi, Feng Shaoyu bukan duel normal, tetapi tersembunyi di kehampaan, dan pembunuh yang menonjol, siapa yang bisa menolaknya? Ledakan, di bawah mata semua orang, Feng Shaoyu membuat gerakan yang kuat, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba menekan punggung Lord of Sky Thunder City yang berdebu. Ledakan, tekanan mengerikan dari Kaisar Besar pecah dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menggambarkan pukulan yang mengerikan itu. Di mana Feng Shaoyu menembak, lubang hitam kosong muncul di kekosongan, dan lubang hitam itu adalah aliran turbulen partikel padat. Tidak dapat menahan pukulan mengerikan ini, itu meledak seketika. Pada saat yang sama, ada juga sosok yang sebelumnya sangat kuat dan membunuh beberapa ahli top di Holy Land of Bloodland. Ledakan, tubuh Qin Chen langsung retak di bawah telapak tangan ini. Dan kemudian dalam aliran turbulen partikel mengerikan, itu langsung dimusnahkan dan berubah menjadi bubuk.
Asap menghilang di bawah mata semua orang, dan tidak ada sampah yang tersisa. Dalam sekejap, semua orang terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Penguasa kota-kota Tianlei, yang sebelumnya sangat kuat, dibunuh oleh Feng Shaoyu dengan satu pukulan, dan musnah dalam asap. Adegan seperti itu membuat semua orang mati rasa dan kedinginan. Horor, terlalu mengerikan. Apakah Feng Shaoyu telah melangkah ke keadaan semi-suci seperti Fuqian Kun dan Yan Licheng? Sementara semua orang ketakutan, keraguan muncul. Penatua tertinggi Tanah Suci Garis Darah jelas tahu bahwa Feng Shaoyu ada di sini. Jadi dia meminta bantuan pada saat terakhir. Tetapi apa kebenaran yang dia katakan sebelumnya? Ini menyebabkan simpul di hati semua orang. Jika bukan karena Kekaisaran Suanyuan untuk melawan Istana Penegakan Hukum dalam 2 tahun terakhir, dan bahkan melenyapkan keluarga Mo dan kekuatan lainnya, semua orang bahkan akan berpikir bahwa apa yang dikatakan Fuqian Kun sebelumnya adalah benar. Hahaha, Kaisar Suanyuan, kamu baru saja datang ke sini. Untungnya, lelaki tua itu memiliki pandangan ke depan dan mengundang Yang Mulia untuk menghindari masalah. Jika tidak, kamu akan benar-benar dikalahkan oleh orang-orang di kota Guntur. Yan Licheng, yang dihentikan oleh Fuqian Kun, ketakutan sebelumnya. Tetapi pada saat ini dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Kaisar Suanyuan, bantu aku, kalahkan Fuqian Kun, yang berkolusi dengan ras iblis alien, juga menirumu. Begitu Kaisar Suanyuan muncul, hati Yan Licheng benar-benar terlepas. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa 2 tetua suci garis keturunan yang masih hidup adalah terlalu tua. Meskipun keduanya hangus terluka, dan terluka parah, mereka setidaknya hidup dan dengan penuh semangat melengkungkan tangan mereka ke Feng Shaoyu. Terima kasih. Kaisar Suanyuan menembak. Mereka berdua khawatir. Lagi pula, dia telah menggunakan ancaman untuk bertahan hidup sebelumnya. Jelas karena dia takut Feng Shaoyu akan menyelesaikan akun setelah musim gugur. Yang membingungkan mereka berdua adalah bahwa Feng Shaoyu tidak menanggapi mereka sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berdiri dengan bangga di kehampaan, sepertinya sedang bermeditasi. Matanya bergerak bolak-balik dalam kehampaan, seolah mencari sesuatu. Di antara alis ada keraguan yang tebal. Kemudian kedua tetua dari Tanah Suci Garis Keturunan juga terkejut menemukan bahwa meskipun pemuda itu telah dihancurkan oleh Feng Shaoyu, dunia menakutkan yang menyelimuti mereka belum menghilang, dan masih menjebak mereka dengan erat. Gelombang kekuatan yang menggelegar mengisi kekosongan dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang sudah mati, dan ranah itu pasti akan bubar, tetapi sekarang ranah ini belum hilang. Jelas, hanya ada satu kemungkinan, yaitu anak itu tidak mati sama sekali. Tapi dia jelas dibunuh oleh Kaisar Suanyuan dengan telapak tangannya, dan Kaisar Suanyuan bergerak. Bagaimana dia bisa ditangkap tanpa tangannya? Huff, Yang Mulia belum mati. Itu adalah avatar realistis yang hampir menipu Kaisar Agung ini. Feng Shaoyu berdiri dengan bangga di kehampaan, alisnya melebar, dan tiba-tiba sosoknya bergerak lagi. Wos, sosoknya bergetar, menamparkan langsung ke kekosongan di sebelah kiri. Ledakan, kekosongan meledak secara langsung, dan sesosok melesat keluar darinya, menghindari pukulan Kaisar Suanyuan, dan mengambang dengan dingin tidak jauh. Menatap Feng Shaoyu dengan dingin, itu adalah Qin Chen. Apa, anak itu belum mati? Semua orang tampak terpana. Mereka hanya merasa bahwa mereka semua berbulu, dan hati mereka bergetar hebat lagi. Mereka melihat bahwa Qin Chen dibunuh oleh telapak tangan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Qin Chen tidak mati sama sekali? Menurut Kaisar Suanyuan, apa yang dia bunuh sebelumnya hanyalah tiruan dari Chen Qing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Selain itu, Qin Chen bersembunyi di kehampaan, dan orang-orang ini tidak merasa bahwa bahkan alam semi-suci Yan Lichengdu tertipu. Apakah anak ini juga kuat setengah suci? Kalau tidak, bagaimana mungkin Yan Licheng bisa tertipu? Semua orang hanya berpikir bahwa kejutan hari ini sangat hebat. Mungkin kejutan seumur hidup tidak sebesar hari ini. Feng Shaoyu, Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap Feng Shaoyu dengan dingin, dan berkata dengan dingin. 300 tahun. Feng Shaoyu dan 300 tahun yang lalu, hampir tidak ada perubahan dalam penampilannya, tetapi dia menjadi lebih menakutkan.
Feng Xiaoyu sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Pada kenyataannya, dia masih sedikit hijau. Tetapi 300 tahun kemudian, Feng Xiaoyu telah sepenuhnya berubah menjadi seorang kaisar yang hebat. Tidak ada perasaan hijau di tubuhnya. Hanya ada gengsi kaisar yang menakutkan yang mengejutkan langit membuat kekosongan bergetar. Qin Chen berpikir betapa senang dan marahnya dia ketika dia melihat Feng Xiaoyu lagi. Tetapi ketika dia benar-benar melihat orang yang nyata, dia sangat tenang. Dia tidak memiliki kemarahan, atau bahkan seberapa bersemangat, hanya niat membunuh dingin, yang memenuhi tubuhnya dengan gila, dan akhirnya berubah menjadi zat seperti api penyucian, diselimuti dunia ini. Chapter 2238 300 tahun perubahan. Apa yang telah Anda lakukan begitu keras selama bertahun-tahun? Bukankah itu hanya untuk menebas musuh dan membalas dendam? Apakah kamu mengenal kaisar ini? Feng Xiaoyu menatap Qin Chen dengan dingin. Meskipun Qin Chen dapat melarikan diri dari tangannya, dia hanya mengerutkan kening, dan dia sudah memulihkan ketenangannya dan menjadi kaisar agung yang menyendiri lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa membuat hatinya berfluktuasi. Satu-satunya hal yang membingungkan Feng Xiaoyu adalah sorot mata Qin Chen, yang membuat jantungnya melompat tanpa alasan, dan aneh bahwa dia tidak tahu. Apakah orang itu mengenal dirinya sendiri? Haha, Qin Chen tersenyum. Sebagai manusia, Feng Xiaoyu tidak mengenalinya lagi. Betul sekali, dia telah menyamar sekarang. Tetapi bahkan jika penyamarannya dipulihkan, mungkin Feng Xiaoyu tidak mengenalnya. Bagaimanapun, setelah dia dilahirkan kembali, penampilannya telah berubah. Mengetahui, tentu saja mengetahui. Qin Chen berkata dengan senyum tipis, senyumnya penuh dengan niat membunuh, berderak. Kekuatan guntur dan kilat dalam kehampaan bahkan lebih menakutkan. Dan domain pedang guntur kosong yang menakutkan dengan kuat mengikat dua penguasa garis keturunan terakhir di Tanah Suci. Dari Bloodline di dalam. Ancaman kematian tetap ada. Besar. Keduanya berteriak ngeri. Mereka memandang Kaisar Xuanyuan dengan ketakutan di wajah mereka. Jelas mereka tidak mengharapkan Kaisar Xuanyuan bergerak dan gagal menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa terus meminta bantuan Kaisar Xuanyuan. Kaisar Xuanyuan berkata dengan dingin, "Yang mulia membunuh orang-orang di Tanah Suci Darah. Tidakkah Anda takut membuat marah orang-orang di dunia? Hahaha, orang-orang di dunia. Kamu juga layak mewakili orang-orang di dunia." Mata Qin Chen dingin, dan dia melirik dua penguasa garis keturunan di Tanah Suci garis darah, dan garis keturunan yang menggelegar di tubuhnya tiba-tiba meledak secara ekstrim. Ledakan, cahaya guntur yang menakutkan meledak tiba-tiba, langsung menyelimuti dua master garis keturunan, dan energi pedang yang mengandung niat membunuh pamungkas disertai dengan kekuatan guntur, bergegas ke tubuh mereka dengan panik. Tuan Muda Ben ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Qin Chen berkata dengan dingin. Yang hebat, selamatkan kami. Keduanya berteriak ngeri. Dengan panik mendesak kekuatan di tubuh mereka, mencoba melarikan diri dari batasan ruang Qin Chen, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Darah menyembur keluar dari mereka dengan cepat, dan darahnya langsung mengenai guntur. Menguap menjadi ketiadaan. Berani sekali. Ketika Feng Xiaoyu melihat Qin Chen bahkan berani melakukan sesuatu di depannya, domain luar angkasa tiba-tiba meledak, aura menakutkan menyelimuti langit dan bumi, seolah-olah para dewa turun dan ditekan antara langit dan bumi. Dalam keadaan semi-sakral, Feng Xiaoyu benar-benar menerobos ke keadaan semi-sakral. Semua orang yang hadir menunjukkan kepanikan. Alam semi-kudus. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Dia sudah menebaknya. Terutama setelah dia menghancurkan Gunung Tiandi, Feng Xiaoyu langsung menghancurkan keluarga Mo. Keluarga teratas dari Balai Penegakan Hukum. Pada waktu itu, ada banyak perbedaan di pemakaman keluarga Mo. Setan kuat. Jika Feng Xiaoyu hanya berada di ranah Kaisar Wudi, mustahil untuk menghancurkan seluruh keluarga Mo dalam waktu sesingkat itu, dan dengan begitu mudah. Setelah melihat bahwa baik Sangguan Xier dan Fu Qiankun telah menyentuh tepi alam suci, Qin Chen juga menyentuh alam suci dengan Feng Xiaoyu, tanpa banyak kejutan. Ledakan. Feng Xiaoyu melepaskan ranah yang menakutkan dan langsung menghancurkan Qin Chen. Apakah ini akan menggunakan domain untuk bunuh diri? Qin Chen mencibir.
Jika Feng Xiaoyu dipaksa untuk membunuhnya, dia mungkin tidak sepenuhnya yakin. Tetapi dia begitu besar sehingga dia ingin menggunakan domain untuk menghancurkan domain pedang gunturnya yang kosong. Dan hati Qin Chen hanya mencibir. Di alam, dia bahkan berani menghadapi alam roh biru tertinggi Sang Guanxier. Bagaimana dia bisa takut pada alam Feng Xiaoyu? Bahkan jika Feng Xiaoyu memasuki alam semi-sakral. Domain pedang guntur kosong. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Tetapi Qin Chen tidak berani mengambilnya dengan sembarangan. Domain pedang guntur kosong segera dimobilisasi secara ekstrim. 3 domain dari domain luar angkasa, domain guntur dan domain pedang digabungkan, dan langsung mengeluarkan kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan. Bidang keduanya bertabrakan dalam sekejap, dan kekosongan di atas alun-alun bergetar hebat. Semua orang hanya merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi meledak. Semua orang mundur dengan gila-gilaan, dan hampir tidak mungkin di bawah kekuatan ini. Bernapas. Apa? Feng Xiaoyu akhirnya menunjukkan keheranan di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Qin Chen adalah puncak Kaisar Wu, dan dia belum memasuki alam semi-sakral. Tetapi ketika wilayahnya menyentuh wilayah Qin Chen, itu sepertinya mengenainya. Seolah-olah berada di gunung, dan tidak mungkin menembus wilayah Qin Chen. Bukankah ini berarti bahwa di atas pemahaman alam, anak di depannya ini bahkan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik alam semi-suci itu sendiri? Menarik. Feng Xiaoyu tersenyum, dan matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa domain seorang pemuda benar-benar dapat memblokir domainnya sendiri. Ledakan. Dia dalam kerusuhan dan langsung membunuh Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin dan mendesak wilayah pedang Kong Lei yang menakutkan untuk dengan gila-gilaan menghancurkan 2 penguasa garis keturunan. Apa? Tubuh kedua orang ini dengan cepat terbelah di domain pedang guntur yang kosong. Tubuh mereka hangus, dan rasa sakit yang hebat langsung membanjiri tubuh mereka. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia memberitahumu rahasia kolusi antara Tanah Suci Berdarah dan Kekaisaran Suanyuan. Ya, jangan bunuh kami. Kami bersedia berlindung pada Yang Mulia dan memberitahu kami tentang Kekaisaran Suanyuan dan Istana Berkabut. Engah, kedua pria itu memohon belas kasihan dalam kesakitan. Tetapi tiba-tiba, kekuatan kutukan hitam dan aneh memenuhi tubuh mereka, dan suara mereka berhenti tiba-tiba. Di bawah mata ngeri, mereka menyaksikan tubuh mereka terbelah. Tidak, mereka berdua ngeri. Tubuh mereka meledak dengan keras, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka mati. Hah, kekuatan kutukan. Mata Qin Chen dingin. Jelas kedua orang itu dikutuk di tubuh mereka. Mungkin bukan hanya mereka. Semua penguasa garis keturunan yang berlindung di Istana Berkabut telah dikutuk. Menceritakan rahasia tentang Tanah Suci Bloodland, kutukan akan menyerang, menyebabkan tubuh mereka runtuh. Dan jelas mereka berdua tidak tahu bahwa mereka memiliki kekuatan kutukan di tubuh mereka. Jadi mereka sangat takut dan tidak mau mati sebelum mereka mati. Ekspresi dari Master Garis Keturunan yang tersisa di lapangan semuanya berubah, dan mereka semua melihat pemandangan ini. Master Garis Keturunan masih bisa dibedakan dengan jelas dari dibunuh oleh kutukan atau dibunuh oleh kekuatan guntur, dan mereka sangat marah. Bekerja sama dengan Misty Palace. Ada harimau untuk kulit, apakah orang-orang ini benar-benar berpikir Misty Palace tidak memiliki cara untuk menahan mereka? Kekejaman Sang Guanxier Qin Chen tidak bisa lebih jelas, hanya orang-orang ini akan berpikir bahwa aman untuk bekerja sama dengan Misty Palace. Qin Chen merasa sedikit menyesal paling banyak ketika keduanya jatuh, tetapi dia dengan cepat meninggalkannya karena Feng Xiaoyu telah membunuhnya. Ledakan. Dia penuh dengan cahaya yang menakutkan, dan telapak tangan langsung menembus ke dalam domain Qin Chen. Chapter 2239. Retakan. Hanya raungan menusuk terdengar. Domain pedang guntur kosong Qin Chen tiba-tiba membuat suara retak menusuk, yang mulai meledak di bawah serangan Feng Xiaoyu. Hah, kekuatan spesial apa? Qin Chen terkejut. Dia tidak berharap Feng Xiaoyu menerobos domain pedang gunturnya yang kosong. Tetapi bagaimanapun juga, domain pedang guntur yang kosong hanyalah sarana Qin Chen. Dalam kemarahannya, Qin Chen mendengus dingin tanpa ragu-ragu, dibenturkan dengan pukulan. Membunuh tinju. Ledakan. Qin Chen menembak langsung, dan tanpa ragu,
menggunakan tinju pembunuhnya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang tak ada habisnya muncul dalam kehampaan, dan kekuatan tinju ini dengan gila-gilaan mengembun, berubah menjadi badai, dan menyapu. Hah, apakah itu lebih baik daripada tinju? Kalau begitu cobalah. Feng Xiaoyu mencibir, mengepalkan telapak tangannya, dan mengepalkan tangan seperti orang gila. Pada awal tinjunya, itu hanya seukuran kepalan tangan biasa, dan itu sudah seukuran pengki dalam sekejap mata. Ketika tinju itu muncul di depan Qin Chen, itu sudah menjadi tinju besar dengan radius beberapa meter. Ruang di sekitarnya diperas oleh tinju untuk sementara waktu, dan kekosongan langsung hancur. Ini tidak dipatahkan oleh kepalan tangan, tetapi oleh nafas di kepalan tangan. Feng Xiaoyu adalah salah satu master top di daratan saat itu. Sekarang setelah 300 tahun telah berlalu, itu sudah lama menakutkan. Qin Chen secara alami tidak akan meremehkannya. Seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya melonjak dengan liar, dan esensi sejati yang kuat mengalir ke tinjunya. Di antara mereka, itu mengembun menjadi lubang tinju kosong. Ledakan, tinju keduanya bertabrakan, dan Qin Chen bahkan merasa bahwa itu bukan tinju yang memukulnya, tetapi benua yang megah. Qin Chen mendengus dan terbang terbalik. Esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak dan terkejut. Esensi sejati Feng Xiaoyu tidak lebih lemah darinya. Itu masih belum cukup. Qin Chen merasa tidak berdaya. Jika dia adalah alam semi suci seperti Feng Xiaoyu, maka dia tidak akan lemah sama sekali. Dan bahkan pukulan ini dapat memiliki keunggulan mutlak. Tetapi sekarang dia hanya kaisar bela diri puncak. Mungkin dapat dengan mudah membunuh kaisar bela diri puncak lainnya. Tetapi bertemu dengan master semi suci seperti Feng Xiaoyu, tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit meregang. Di sisi lain, Feng Xiaoyu jelas lebih ngeri daripada Qin Chen. Di bawah pukulan, sosoknya bergetar. Meskipun dia tidak terbang seperti Qin Chen, tubuhnya juga sedikit bergoyang, dan esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Dia telah memasuki alam semi suci, dan dia dapat melihat bahwa Qin Chen tidak berada di alam kaisar bela diri puncak. Esensi sejatinya begitu kuat sehingga dia tidak takut akan hal itu bahkan di alam semi sakral lainnya. Dia bahkan tidak mengambil terlalu banyak keuntungan. Orang mesum macam apa ini? Feng Xiaoyu menatap Qin Chen, matanya tiba-tiba menjadi buas. Kaisar bela diri puncak benar-benar dapat menandingi dirinya sendiri. Bakat orang ini pasti lebih tinggi dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat di dunia ini yang lebih berbakat dari dirinya sendiri? Tidak, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Kemunculan Qin Chen membuat Feng Xiaoyu tiba-tiba teringat seseorang. Ketika dia mengikuti orang itu, kecemerlangan tubuhnya benar-benar tersembunyi. Kemanapun dia pergi, semua orang hanya melihatnya, dan tidak ada kaisar Suanyuan seperti itu. Bahkan jika dia menciptakan sebuah kerajaan dan menjadi master terkenal dalam seni bela diri, mata semua orang masih terfokus pada orang itu, dan bahkan semua orang berpikir bahwa pendirian kekaisaran Suanyuannya adalah karena orang itu. Mengapa? Mengapa Feng Xiaoyu tinggal di belakang orang lain selamanya dan menjadi daun hijau yang tidak jelas? Ya, alasan mengapa dia bisa pergi ke pendirian kekaisaran Suanyuan memang dengan bantuan orang itu, tetapi usahanya sendiri. Tidak ada yang akan pernah berpikir, semua orang hanya akan berpikir bahwa dia adalah saudara lelaki itu. Jadi, dia membunuh orang itu. Tapi sekarang, jenius lain muncul, menyebabkan kecemburuan tak berujung dan niat membunuh muncul di hati Feng Xiaoyu. Seharusnya tidak ada orang yang lebih berbakat darinya di dunia ini. Mati. Mata Feng Xiaoyu dingin, dan dia menembak Qin Chen dengan panik, langsung meledakkan puluhan pukulan. Gemuruh, ada raungan tak berujung antara dunia dan bumi, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bayangan tinju ini dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk dunia teknik tinju, menggulung kekuatan pembunuh tanpa akhir di kehampaan. Dan kekuatan pembunuh ini tersapu, tiba-tiba pasir dan batu beterbangan. Turbulensi panik, kekosongan membelah celah mengerikan yang panjangnya beberapa meter atau bahkan 10 meter. Banyak pembangkit tenaga listrik teratas yang mundur di kejauhan mundur satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menghindarinya sama sekali di bawah momentum ini. Dalam niat membunuh ini, mereka memuntahkan darah satu demi satu, dan beberapa orang terluka parah.
Hanya ditelan oleh momentum telah menyebabkan konsekuensi seperti itu, membuat semua orang yang hadir menghadapi ketakutan. Di bawah mata semua orang, tinju tak berujung itu tampaknya berubah menjadi lautan hitam, langsung menutupi kekosongan di depan. Ledakan. Qin Chen segera tenggelam oleh lautan niat tinju, dan semua orang mundur satu demi satu. Niat tinju yang mengerikan ini melonjak dengan gila, dan bahkan kaisar bela diri batas puncak pasti akan mati, dan anak itu hanya membawanya. Dengan satu pukulan, Anda telah terguncang terbalik. Dengan begitu banyak pukulan, bisakah kamu menahannya? Sebuah desahan keluar dari hati semua orang. Mereka secara alami bisa merasakan Qin Chen yang luar biasa, tapi itu terlalu naif. Saat menghadapi Feng Xiaoyu, dia bahkan tidak lari. Bagaimana mungkin Kaisar Xuanyuan bahkan tidak bisa membawanya seorang pemuda kecil? Tinju menakutkan itu menelan kekosongan, dan Qin Chen ada di dalamnya. Dan Immortal Sein fisik mendesak secara ekstrim, tetapi masih tidak tahan, seolah-olah akan terkoyak. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Qin Chen diam-diam terkejut. 300 tahun kemudian, Feng Xiaoyu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Qin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Dia memiliki terlalu banyak kartu. Belum lagi dia ingin melarikan diri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi dia tidak ingin melarikan diri sama sekali. Hanya ingin melarikan diri, membunuh Feng Xiaoyu. Lao Yuan, bantu aku. Dengan minuman rendah Qin Chen sudah meminjam jejak kekuatan Lao Yuan. Tiba-tiba aura mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, dan pedang guntur surgawi muncul di tangannya dan menebas dengan pedang tajam. Dentur, guntur melonjak, ledakan, cahaya pedang yang cemerlang melindungi dunia. Seperti matahari yang terik dari kelahiran pertama dunia, itu membelah kepalan hitam pekat melalui celah di gemuruh, dan membunuhnya. Apa, anak ini belum mati? Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, berpikir bahwa Qin Chen pasti akan mati. Tetapi tidak pernah berharap bahwa Qin Chen akan membunuhnya tanpa cedera. Kekuatan yang aneh. Feng Xiaoyu mengerutkan kening dan merasakan kekuatan sumber lama pada Qin Chen. Matanya serius, ada rahasia besar di putra ini. Dan Qin Chen benar-benar memberinya perasaan yang sangat akrab. Tidak, prajurit kekaisaran di putra ini. Feng Xiaoyu memandang pedang guntur langit di tangan Qin Chen dengan takjub, dan berkata dengan marah, pedang guntur langit, bagaimana pedang guntur langit bisa ada di tanganmu? Dia sangat marah. Bukankah ini kaisar yang dia berikan kepada Kaisar Feng Lei? Chapter 2240. Pedang petir surgawi telah menghilang di alam Yu kuno seiring dengan jatuhnya Kaisar Feng Lei. Tetapi sekarang setelah pedang itu muncul di tangan Qin Chen, bagaimana mungkin Feng Xiaoyu tidak terkejut? Pedang guntur langit. Kaisar Wu dari tubuh emas juga tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin pedang petir surgawi Kaisar Feng Lei ada pada anak ini? Siapa yang satu ini? Laut badai menggulung di dalam hatinya. Hehe, maksudmu pedang ini? Qin Chen mendesak pedang guntur surgawi di tangannya, berderak. Dan tiba-tiba cahaya guntur yang menakutkan melonjak, dikombinasikan dengan darah guntur di tubuhnya. Meledakkan cahaya guntur yang menyilaukan. Di atas tubuh pedang, guntur melonjak seperti naga. Pedang ini adalah rampasan Ben Shao. Mengapa tidak ada di tangan Ben Shao? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Harta rampasan perang, bagaimana mungkin? Pedang ini dimiliki oleh putra Kaisar Feng Yulei. Itu hilang di alam Yu kuno dengan jatuhnya Kaisar. Bagaimana bisa muncul di tanganmu? Feng Xiaoyu tampak dingin, dan dia merasakan konspirasi yang kuat. Kaisar Xuanyuan yang bermartabat, dia benar-benar bodoh. Qin Chen tertawa. Karena Kaisar Feng Lei itu dibunuh oleh Tuan Muda. Kau membunuh. Semua orang terkejut. Soal jatuhnya Kaisar Feng Lei di Guyu Realem menyebabkan kegemparan di Martial Domain pada waktu itu. Jumlah orang yang mendengarnya tidak terhitung jumlahnya, dan mereka secara alami mengetahuinya. Tetapi pria di depannya mengatakan bahwa Kaisar Feng Lei dibunuh olehnya. Mungkinkah dia juga berada di alam Guyu saat itu? Namun, alam Guyu semuanya adalah murid jenius yang dikirim oleh pasukan utama. Kota Tianlei tidak memiliki kualifikasi ini sama sekali, dan tidak ada Chen Xing di alam Guyu. Bagaimana dia melakukannya? Tidak mungkin. Kaisar Feng Lei jelas dibunuh oleh